Oke, halo teman-teman. Hari ini kita akan bahas satu soal yang menarik ya. Ini soal dikirim dari teman kita. Laki-laki usia 44 tahun datang ke klinik karena keluhan wajah mencong yang terjadi mendadak. Oke, wajah mencong kalau di UKM PPD kita harus pikirkan selalu apakah ini suatu gangguan sentral, stroke, atau suatu gangguan perifer seperti Bell's palsy gitu ya. Keluhan timbul ketika pasien bangun dari tidur. Oke, kalau misalkan ini adalah suatu stroke, ini adalah wake up stroke berarti. Nah, ingat kalau pasiennya wake up stroke artinya kita tidak bisa menetapkan onset dari stroke-nya kapan gitu ya. Pasien juga mengeluhkan adanya gangguan pengecapan disertai rasa kering di mulut. Nah, gangguan pengecapan ini akan membawa kita keluar dari stroke karena jarang ya stroke menyebabkan gangguan pengecapan. Ya, dengan adanya wajah mencong, gangguan pengecapan, kita akan lebih pikirkan ini adalah masalah di cranial nerve 7 atau nervus facialis. Oke, kemudian ada rasa kering di mulut. Selain itu, pasien mengatakan bahwa telinganya menjadi sensitif pada suara tertentu. Nah, ini adalah keadaan yang kita sebut sebagai hiperakusis. Nah, kelainan nervus 7 juga bisa menyebabkan hiperakusis. Nanti kita akan bahas juga. Pemeriksaan TTV dalam batas normal pada pemeriksaan neurologis ditemukan paresis dari nervus 7 tipe LMN. Nah, ingat-ingat kalau tipe LMN berarti ini betul adalah masalah perifer gitu ya. Mata pasien tampak merah, kemudian ada berair banyak. Nah, pertanyaannya bukan diagnosis, bukan penunjang, bukan tata laksana ya, tapi letak lesi pada kasus ini. Nah, untuk bisa jawab soal ini kita perlu ngerti dulu nih anatomi dari cranial nerve 7. Nah, yuk sekarang kita akan pelajarin bareng-bareng sebenarnya nervus 7 itu seperti apa sih. Cranial nerve 7 itu adalah nervus yang fungsinya sangat banyak. Mungkin yang paling terkenal adalah fungsi motoriknya. Betul ya, dia akan mengurusi motorik di daerah wajah ya banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah untuk sensoriknya. Sensoriknya itu kita bisa bagi menjadi dua, yaitu pengecap dan satu lagi adalah sensasi sentuh. Ingat-ingat kalau pengecap dia 2/3 anterior lidah. Kalau yang nervus 7. Kalau sensasi sentuh dia di daerah telinga. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Kemudian yang ketiga dia juga punya fungsi otonom. Nah, fungsi otonomnya itu tipe yang parasimpatis ya di mana dia akan mengurusi sekresi dari kelenjar. Ada dua kelenjar utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kelenjar air liur, yang kedua adalah kelenjar air mata. Gitu. Nah, saraf 7 itu sebenarnya adalah dua saraf yang digabung menjadi satu. Saraf yang mengurusi daerah motorik itu kita sebut saraf 7 yang propria, sedangkan kalau yang lain-lainnya, sensorik dan otonom, dia itu sebenarnya nama sarafnya adalah saraf intermedius. Jadi kalau kita ketemu propria dan intermedius kita gabung itulah cranial nerve 7 gitu. Oke, nah kita akan bahas pertama jaras dari motoriknya dulu ya. Nah ingat-ingat kalau semua saraf-saraf motorik itu pasti saraf eferen. Maksudnya saraf eferen itu apa dok? Saraf yang geraknya dari sistem saraf pusat menuju sistem saraf perifer gitu. Oleh karena itu kita harus gambar dari sistem saraf pusatnya dulu gitu. Kita ingat-ingat otak kita yang ngurusin motorik itu ada girus khususnya yang kita sebut sebagai girus pos sentral kalau ingat gitu ya. Nah, jadi dari girus pos sentral itu ada saraf yang keluar yang kita sebut sebagai saraf UMN atau upper motor neuron. Nah, dia akan bergerak ke nukleus facialis. Nah, nukleus facialis ini lokasinya di mana? Lokasinya di pons. Oke, jadi saraf ini uniknya ketika dia keluar cabangnya, ada cabang yang bisa ke kiri, ada cabang yang bisa ke kanan juga. Jadi dia inervasinya itu bilateral kayak gitu. Ini nanti akan menjadi penting kalau kita bahas Bell's palsy ya. Pada kasus di soal ini kita tidak bahas Bell's palsy.
Tapi dari UMN ini di nukleus spasialis dia akan bersinaps. Sinaps itu artinya dia akan berganti neuron. Ya, maka dari sini yang keluar adalah neuron ULMN, lower motor neuron. Nah, ketika dia keluar sebagai apa sih? Nah, di sini exit point-nya kita gambar ya. Exit point-nya ini adalah meatus acusticus internus. Oke, jadi dia keluar dari pons melalui meatus acusticus internus ya. Meatus ini selain untuk cranial nerve 7, dia juga digunakan untuk tempat keluar dari cranial nerve 8 juga. Jadi selain 7 ada di 8 juga. Ingat-ingat ya. Nah, dari saraf ini, setelah keluar dari meatus acusticus internus, dia kemana dok? Dia akan masuk ke suatu kanal yang kita sebut sebagai kanal facialis. Oke, kanal ini sangat panjang. Dan di tengah-tengah kanal ini ada ganglion, teman-teman. Nama ganglionnya itu adalah ganglion geniculatum. Nanti kita akan berkali-kali ketemu sama ganglion geniculatum ini. Oke, nah karena kita lagi bahas saraf yang motorik, gitu ya. Jadi cabang saraf motorik ini ketika ketemu ganglion geniculatum, dia akan turun ke bawah, gitu. Dia akan belok, teman-teman. Dia akan turun terus ke bawah, ngikutin kanalis facialis terus, sampai di satu titik dia akan keluar dari tengkorak kita. Nah, tempat keluar tengkoraknya ini yang kita sebut sebagai stylomastoid foramen. Oke, dari sini udah keluar dari tengkorak, maka dia akan bercabang-cabang untuk memberikan inervasi ke saraf-saraf di otot kita, kayak gitu ya. Nah, otot wajahnya ada apa aja, ada banyak, kita nggak bahas saat ini ya, karena nanti kelamaan gitu ya. Tapi selain otot wajah, dia juga mempersarafi daerah stapedius, sama satu lagi otot stylohyoid. Oke, jadi kita udah bisa ngerti nih kenapa pasien kita otot wajahnya kok bisa miring gitu ya, karena mungkin ada gangguan di cranial nerve yang bagian motoriknya. Nah, untuk stapedius kita juga harus kenalan sebenarnya otot stapedius ini apa sih dok? Nah, otot stapedius ini tugasnya adalah untuk menarik stapes. Ingat stapes apa? Stapes adalah tulang di telinga kita. Nah, gunanya dia menarik stapes adalah supaya kalau kita lagi dengar suara yang terlalu kencang, dia redam gitu suaranya sehingga telinga kita tidak rusak gitu ya. Nah, pada kelainan pada pasien-pasien yang rusak cranial nerve 7-nya, maka nervus stapediusnya, otot stapediusnya juga akan rusak sehingga stapes tidak bisa ditarik. Maka suara-suara akan terkesan lebih kencang dari biasanya. Makanya pasien kita juga mengalami masalah hiperakusis gitu. Sampai di sini masih bisa dipahami ya, ini adalah jaras motoriknya. Nah, sekarang kita akan bahas juga jaras yang lain gitu ya. Kita akan bahas jaras sensorik dulu. Oke, jaras sensorik tadi kita bagi menjadi dua. Kita akan bahas dari pengecap dulu nih. Masih ingat pengecap yang diurus oleh nervus facialis adalah yang ada di 2/3 anterior lidah. Nah, jaras sensorik itu kita sebut juga sebagai jaras aferen. Kenapa aferen, dok? Karena arahnya dari perifer ke pusat. Oke, karena dari perifer yang kita gambar pertama adalah lidahnya dulu gitu ya. Ini lidah ceritanya. Nah, lidah kemudian akan pengecap 2/3 anterior ini kemudian akan meneruskan ke suatu saraf gitu ya. Nah, sarafnya ini saraf unipolar, teman-teman. Ya, kemudian dia akan badan selnya letaknya di suatu ganglion. Nah, ganglionnya namanya apa? Kenal kan kita kembali lagi ke ganglion geniculatum gitu. Sebenarnya saraf-saraf yang ada di lidah itu bukan cuma saraf 7 ini gitu ya. Ada beberapa saraf lain yang juga suka nembeng gitu ya. Nah, mereka bertiga gitu ya, kita sebut jadi satu yaitu korda timpani. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar korda timpani.
Itu ya, mereka gabung di situ. Nah, jadilah nanti di badan sel untuk saraf yang bagian sensorik pengecap ini di ganglion geniculum. Ya, dia nggak sinaps, teman-teman. Ini badan selnya, cuman ekornya, aksonnya itu ada dua gitu ya. Ada yang ke kiri sama ada yang ke kanan. Oke, kemudian dia akan lanjut. Neuron pseudounipolar ini akan berlanjut. Dia akan masuk ke mana? Dia akan masuk ke kanal fasialis. Itu. Ya, kok arahnya kebalik dok? Karena ini sensorik. Kalau yang tadi motorik, kanal fasialis dulu, baru ganglion geniculatum. Kalau ini kita balik kan arahnya dari perifer ke pusat. Berarti ketemu ganglion geniculatum dulu, baru dia masuk ke kanalis fasialis. Oke, kemudian dia akan ikut-ikut-ikut sarafnya. Kemudian dia akan masuk deh ke sistem saraf pusat. Masih ingat tempat masuknya apa namanya? Internal, akustik, meatus gitu sama ya kayak yang tadi di motorik barulah dia nanti dari situ dia akan bersinaps. Oke, sinapsnya kemana dok? Oke, nah dia sinapsnya ke suatu nukleus yang panjang nukleusnya ya, nama nukleusnya ini adalah nukleus tractus solitarius. Oke, baru dari sini dia akan pindah saraf. Kita nggak bahas ya. Dia akan pergi ke talamus, ke tempat-tempat lain juga. Ya, tapi cukup sampai di sini kita pahamnya. Ya, jadi kalau yang untuk pengecap kita ulang, dia akan eh, dari saraf perifer, kemudian ketemu saraf-saraf yang lain kita belum bahas. Dia akan menjadi suatu perda timpani. Badan selnya di ganglion geniculatum karena dia pseudo unipolar, dia punya dua akson, punya dua tangan gitu ya, dan tangan yang satunya dia akan ke kanalis facialis, kemudian masuk ke batang otak kita melalui internal meatus acousticus, kemudian dia akan nyampe ke nucleus tractus solitarius gitu. Oke, nah sekarang kita akan lanjut lagi nih. Sekarang kita akan ke bagian sensorik, tapi ngomonginnya kulit. Oke, jadi sensorik bagian sentuh. Nah, sebenarnya eh, sentuhan di daerah wajah kan diaturnya sama trigeminus, tapi ada satu bagian yang diaturnya oleh facialis, yaitu di daerah telinga. Jadi pinna, daerah daun telinga kita, habis itu eksternal akustik meatus, ya, kanalis, sorry. Kanalis acousticus externus kita, liang telinga kita, sama membran timpani, ini diatur sama nervus 7 gitu. Ya, karena ini sensorik, sekali lagi aferen. Kita berangkatnya dari perifer, kemudian kita akan masuk ke sentral. Nah, sebenarnya ceritanya kurang lebih sama gitu ya. Dia akan ketemu neuron pseudo-unipolar, kemudian ini namanya ganglion apa tadi? Nah, ganglion geniculatum. Sama tuh ceritanya. Oke, dari ganglion geniculatum ini nanti dia akan kemana? Masih ingat? Ketemu kanal fasialis. Kanal fasial gitu ya. Habis itu dari kanal fasial dia akan terus masuklah ke batang otak. Masuk batang otaknya dari apa? Meatus, acus, siccus, internus. Jadi sama aja ceritanya sebenarnya. Oke, cuman nanti dia akan bedanya di sinapsnya. Nah, dia sinapsnya tidak di nucleus tractus solitarius ya. Nama sinapsnya adalah di nuklei, akan ada banyak ya, sensory trigeminus. Ya, kok trigeminus dok? Ceritanya panjang teman-teman ya, tapi eh, dikip aja kita nggak bahas yang sentralnya soalnya teman-teman. Habis itu dia nanti sinaps kemana-mana. Nah, mungkin yang unik di sini teman-teman tahu herpes zoster oticus, herpes zoster yang menyerang cranial nerve 7 sama 8. Nah, dia kan suka ada lenting-lenting tuh di telinga. Kenapa dia bisa ada lenting-lenting di telinga? Karena virusnya menyerang saraf ini. Gitu. Nanti keluar deh lenting-lentingnya di situ. Oke, paham ya? Jadi sensorik kita sudah selesai, teman-teman. Ya, kalau dilihat sebenarnya jarasnya itu kurang lebih mirip-mirip ya. Semua akan masuk ke saraf pusat dengan nukleusnya masing-masing, keluar masuknya lewat meatus acousticus internus, kemudian ke kanal fasialis, kayak gitu kan kurang lebih. Oke, kita akan lanjutkan pola ini ketika kita bahas saraf otonom.
Nah, saraf otonom itu terdiri dari dua. Yang pertama itu untuk kelenjar air liur dulu yang kita bahas. Kelenjar air liur kita ada tiga. Ada parotid, ada submandibular, dan sublingual gitu ya. Yang dipersarafi oleh saraf tujuh cuma dua, yaitu yang di submandibularis dan yang di sublingual. Nah, jadi, siapa sih yang mengatur kapan air liur kita keluar, kapan enggak? Yang ngatur adalah otak. Oleh karena itu, sistem saraf otonom yang di sini itu sistem saraf eferen dari sistem saraf pusat keluar ke sistem saraf perifer. Dari pusat ke perifer. Maka kita gambarnya mulai dari pusat dulu, sistem saraf pusat. Nah, di batang otak kita ada yang disebut sebagai superior salivatory nuclei. Nukleus. Oke, nukleus superior salivatorius. Oke, nah ini dia akan menghasilkan saraf. Nah, sarafnya ini nanti keluar dari batang otak melalui apa? Lobangnya namanya apa? Meatus acousticus internus. Aku singkat ya, biar kita lebih cepat. Nah, kemudian dari saraf ini, dari meatus acousticus internus, dia akan lewatin suatu kanal. Nama kanalnya apa? Masih ingat? Kanalis facialis. Oke, habis itu dia akan ketemu suatu ganglion, bener kan? Udah bosen nih teman-teman pasti. Namanya ganglion geniculatum. Ingat, ganglion geniculatum itu fungsinya untuk yang si sensorik-sensorik yang tadi kita udah bahas. Nah, sekarang kan yang kita bahas eferen gitu ya. Jadi di ganglion geniculatum dia ngapain dok? Dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma belok aja. Oke, ngikutin si kanalis spasialis terus. Oke, nah, tapi dia akan ke lidah ya, ke area sekitar lidah dong, namanya juga kelenjar air liur. Maka dia akan bergabung dengan korda timpani. Nah, masih ingat teman-teman, tadi aku bilang korda timpani itu adalah gabungan dari beberapa saraf. Salah satunya adalah saraf ini, sensorik yang buat pengecak. Nah, salah satunya juga adalah otonom eferen ini, gitu, yang akan ke kelenjar air liur. Dia akan lewat korda timpani juga. Kemudian dari korda timpani dia baru akan keluar, dia akan bersinaps. Nah, sinapsnya di suatu ganglion. Nama ganglionnya apa, Dok? Nah, gampang nama ganglionnya. Submandibular ganglion karena dia akan ke kelenjar mandibularis gitu kan. Dia akan ke submandibular ganglion, kemudian dia akan bersinaps. Ya, sinapsnya nanti sarafnya akan kasih inervasi kedua kelenjar, yaitu kelenjar tadi kita udah kasih tahu submandibularis, satu lagi kelenjar sublingualis. Sederhana ya sebenarnya teman-teman. Oke, selesai. Oke, kita satu lagi teman-teman yang terakhir. Oke, satu lagi itu juga sama ya, otonom juga, tapi sekarang dia ke kelenjar air mata. Nah, sama yang ngatur kapan kita nangis, kapan enggak, itu otak kita, ya kan? Jadi ini adalah saraf eferen, saraf yang arahnya dari pusat ke perifer, kayak gitu. Oke, kita mulai ya dari nukleus, dari sistem saraf pusatnya dulu. Nukleusnya apa, Dok? Sama kayak yang di salivasi, yaitu superior salivatory nukleus. Barulah dia keluar deh. Keluarnya lewat mana dok lobangnya? Masih ingat nggak? Masih ya, kita udah ulang 4 kali ya. Yaitu meatus acousticus internus. Habis itu dia lewat apa lagi? Masih ingat nggak? Dia akan lewat suatu kanal. Nama kanalnya apa? Kanalis facialis. Oke, habis itu dia akan lanjut, lanjut, lanjut. Kemudian ketemu apa? Ketemu ganglion lagi. Udah bosen belum teman-teman? Dia ketemu ganglion lagi, namanya ganglion geniculatum. Nah, tapi kalau yang tadi dia akan ngikut terus kanalis facialis sampai ke korda timpani. Kalau yang ini di kelenjar air mata, dia kan di mata, dia nggak ke lidah. Kalau lidah kan di bawah, dia akan turun. Ya, tapi kalau dia di kelenjar air mata, dia di atas, dia cuman akan belok aja gitu. Habis itu nggak lama dia akan ketemu dengan ganglion, dia akan sinaps di sini. Nama ganglionnya apa? Ini Gutunu aja, namanya pterigopalatin ganglion. Oke, habis itu dia akan bersinaps, pindah saraf,
baru deh sarafnya akan menginervasi kelenjar air mata kita gitu. Habis itu dia juga akan ke hidung ya untuk bikin kita meler juga kalau lagi nangis. Oke, sampai di sini masih paham ya. Kalau ada gangguan di sini, sebenarnya nanti matanya akan kering kayak gitu. Oke, karena kita udah pelajarin anatominya semua, sebenarnya kita bisa kembali lagi ke pertanyaan kita. Yang pertama, pasiennya ada wajah mencong. Oke, wajah mencong berarti dia ada gangguan motorik gitu ya. Nah, keluhan timbul saat bangun tidur, ada gangguan pengecapan. Gangguan pengecapan itu sensorik ya. Jadi dia ada yang gangguannya yang sensorik di bagian 2/3 anterior lidah. Rasa kering, masih ingat nggak air liur? Nah, air liur itu yang bikin basah dong. Kalau mulutnya kering, berarti ada masalah otonom juga. Otonom di bagian air liur gitu. Habis itu mengatakan bahwa telinganya sensitif pada suara tertentu. Hiperakusis. Ingat otot stapedius kita. Otot stapedius itu juga diatur dari yang jaras motorik kita. Oke, habis itu apa lagi? Elemen sisi kanan, mata pasien tampak merah dan berair banyak. Kalau mata berair sebenarnya bukan gangguan nervus 7 ya. Kalau nervus 7 yang ke air mata kepotong justru kita tidak bisa sekresi. Nah, ini justru sekresinya banyak. Nanti kita akan bahas. Ya, tapi dari sini kita udah dapat sebenarnya problemnya ada di tiga tempat, motorik, otonom, dan sensorik. Nah, berarti teman-teman kalau kita aplikasikan ke jaras kita untuk menentukan letak lesinya di mana, kita perlu tahu mana sih daerah yang dilalui oleh motorik, oleh sensorik, dan oleh otonom. Oke? Nah, aku kasih tahu jawabannya, teman-teman boleh sambil analisa pelan-pelan. Tapi jawabannya sebenarnya cuman di dua lokasi yang lewat semuanya, yaitu di meatus acousticus internus, ya kan? Dari tadi kita bahas semuanya lewat meatus acousticus internus. Sama yang kedua di canalis facialis, karena semua juga lewat canalis facialis. Kenapa dok nggak ganglion geniculatum? Ingat, ganglion geniculatum itu punyanya sensorik. Yang ada badan selnya itu cuma yang sensorik. Sisanya motorik, terus otonom, dia cuma sekedar say hello doang ke ganglion geniculatum. Oi, ada ganglion geniculatum, ini saatnya kita belok gitu. Tapi dia tidak ada apa ya, tidak ada sangkut pautnya lah sama ganglion geniculatum ya. Yang ada sangkut pautnya cuma di sensorik. Jadi kalau pasien kita datang dengan masalah motorik, sensorik, dan otonom di saraf 7, pilihannya cuma dua, antara kanalis facialis atau meatus acousticus internus. Nah, ingat-ingat di awal aku bilang, meatus acousticus internus itu adalah tempat keluar cranial nerve 7 dan 8. Jadi, kalau ada masalah di meatus acousticus internus, harusnya bukan cuma masalah di saraf 7, harusnya ada juga masalah di saraf 8-nya. Emang masalah di saraf 8 apa, Dok? Contohnya, ya pasiennya akan sensory neural hearing loss, pasiennya akan tinnitus, pasiennya akan vertigo, itu kan fungsi dari saraf 8. Nah, pasien kita ada nggak gejala-gejala ini? Nggak ada. Gejala yang ada soal telinga cuman hiperakusis. Hiperakusis itu urusan nervus 7, bukan nervus 8. Kalau nervus 8 urusannya hearing loss. Gitu. Sampai di sini paham nggak? Sehingga dari dua tempat ini, kalau pasien kita cuma masalah di nervus 7, jawabannya adalah kanalis facialis. Dia satu-satunya tempat yang ada motoriknya, sensoriknya, dan otonomnya. Kayak gitu. Nah, terakhir, kenapa sih pasien ini bisa mengalami mata berair yang banyak? Ya, jadi kita belum tahu ini pasiennya kenapa, apakah tumor atau apa kita nggak tahu. Nah, kadang-kadang saraf itu dia teriritasi. Kalau dia teriritasi, dia kerjanya bisa makin heboh gitu ya, sehingga mata yang berair banyak ini mungkin adalah cara kompensasi dari tubuhnya. Itu yang pertama. Oke, kasus ini adalah kasus yang mendadak, yaitu kasus yang akut. Tapi kadang-kadang ada juga kasus yang sifatnya kronis gitu ya. Pasiennya mungkin udah sakit lama,
Terus ada kerusakan nih di saraf tujuhnya. Nah, teman-teman masih ingat korda timpani? Nah, oke, let's say di lidahnya terjadi tadinya ada rusak saraf tujuhnya gitu ya, lidah. Dari lidah kan dia akan ke otak gitu ya. Let's say pengecapnya hilang atau apa gitu ya. Nah, dia kan akan ngelaluin juga di atas, dia akan ketemu juga sama saraf yang akan ke mata gitu ya. Nah, jadi seringkali ketika saraf ini rusak gitu ya, ketika dia healing, suka salah tempat. Dia harusnya healingnya ke lidah aja, eh suatu saat jadi ada koneksi nih antara yang ngurusin lidah dengan yang ngurusin mata. Sehingga tiap kali pasien yang ngecap makanan atau pasien yang ngunyah gitu ya, eh dia nangis. Nah, kalau ini namanya adalah crocodile tears syndrome gitu ya. Ini disebabkan karena penyembuhan saraf tujuh yang kurang optimal, ya salah pasang gitu. Ya nyambungnya malah ke mata. Jadi tiap kali ngunyah atau tiap kali mengecam makanan dia nangis. Itu crocodile tears syndrome. Tapi ini adalah pada keadaan kronis. Apakah bisa kita apply ke pasien kita saat ini? Belum bisa gitu ya. Tapi kalau jawabannya kita udah tahu ya. Jadi jawaban letak lisi pada kasus ini adalah Kanalis pasti ya, please. Oke, teman-teman nanti kalau ada pertanyaan lagi, jangan malu-malu ya. Sampai jumpa.